Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Kawanku si Pemuja Pohon Belimbing. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kawanku si Pemuja Pohon Belimbing. Si pengurang tanya Mas Ahmed padaku dengan raut wajah kesal. Mungkin jika aku ceritakan kenapa Mas Ahmed kesal, mungkin kalian akan bosan. Tapi tetap aku akan menceritakannya. Itu semua karena berulang kali beliau berkata bahwa tidak mau dipanggil Bib atau Habib. Jika aku bertanya, pasti beliau akan menjawabnya dengan sangat panjang. Tapi intinya Mas Ahmed merasa bahwa semua manusia itu sama. Semua manusia sama derajatnya di mata Sang Pencipta. Lalu penyebutan kata itu bagi beliau hanya akan menimbulkan ria dan sombong, merasa lebih baik dan merasa paling unggul. Maka beliau merasa kesal jika dipanggil demikian. Beliau malah ingin dipanggil Ustadz, itu pun kalau aku berkenan untuk menganggapnya sebagai guru. Sungguh sulit dipercaya masih ada manusia yang seperti Mas Ahmed. Meski sudah jelas ketika aku menggali asal-usul nama Mas Ahmed, aku sangat kagum pada beliau akan kerendahan hatinya. Setelah waktu itu aku pun bercerita. Meski Mas Ahmed sudah aku berikan info tentang Hamam, tapi aku kembali menceritakannya. Perihal sepulang Hamam dari Persia kenapa bisa aneh seperti itu, dan kembali aku ceritakan hal-hal aneh yang aku alami ketika berada di rumah Hamam. Dan aku juga sempat bercerita dengan salah satu kenalanku, yaitu orang Sudan yang dulu pernah menjadi juru ahli bahasa atau penerjemah ketika aku sampai di Persia. Dari penjelasan kenalanku, ia masih mencari kebenaran dan informasi mengenai tentang Hamam di sana. Mas Ahmed hanya mengangguk, lalu beliau bertanya padaku, siapa nama kenalanku itu, dan ku jawab namanya adalah Yasir. Kembali Mas Ahmed mengangguk. Entah apa yang ada dalam benak Mas Ahmed. Beliau memintaku untuk berkomunikasi lewat Zoom meeting. Sebenarnya aku sedikit ragu karena aku takut jika mengganggu waktu Mas Yasir. Tapi Mas Ahmed mendesakku untuk mengirimkan email kepada Mas Yasir dahulu. Mas Ahmed pun menyodorkan laptopnya dan mempersilahkanku menggunakannya. Tapi ada sedikit rasa penasaran dari dalam diriku. Untuk apa? Lakukan saja. Aku pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Segera aku membuka emailku dan menulis email untuk Mas Yasir. Aku yakin ini sebuah keberuntungan. Dalam beberapa menit emailku langsung dibalas. Segera pula aku meminta izin agar Mas Yasir mau melakukan Zoom meeting bersama denganku. Dan alhamdulillah dibalas dengan senang hati. Singkat cerita, aku dan Mas Yasir sudah terhubung lewat Zoom meeting. Mas Yasir sudah terlihat dari layar laptop. Awalnya hanya beberapa obrolan basa-basi sampai Mas Ahmed tiba-tiba menggeser posisiku yang berada dalam kamera. Hey Yasir, assalamualaikum. Hai brother, waalaikumsalam, Masya Allah, how are you? Jawab salam Mas Yasir kepada Mas Ahmed. Ada beberapa obrolan basa-basi juga dari mereka berdua. Aku melongo dan merasakan aneh. Kenapa mereka berdua sangat akrab? Sedikit bercampur perasaan, tapi aku tetap memberanikan diri untuk bertanya. Apakah kalian saling mengenal? Tanya aku seperti orang kebingungan. Lalu mereka berdua menjelaskan bahwa mereka sudah lama berkenalan. Berawal dari pertemuan di Jeddah, kemudian tidak sengaja bertemu di Qatar. Mereka berkata bahwa mereka sudah layaknya sahabat, tapi memang jarang berkomunikasi karena kesibukan masing-masing. Itu pun Mas Ahmed tidak tahu kalau Mas Yasir pernah menjadi penerjemah di Persia.
Yang Mas Ahmed tahu, Mas Yasir dulu pernah bercerita bahwa Mas Yasir adalah salah satu tenaga pendidik di salah satu kampus ternama di Persia. Kembali aku bertanya, namun dengan sangat serius. Berhubungan dengan kasus Hammam, apakah Hammam ada keterkaitan dengan sihir atau mungkin tergabung dalam aliran sesat? Lalu Mas Ahmed yang meminta menjelaskan terlebih dahulu, dan aku meminta izin untuk merekamnya dan diperbolehkan. Mas Ahmed pun menjelaskan. Aku dan Mas Yasir mendengarkan penjelasan dari Mas Ahmed. Dalam penjelasan itu awalnya Mas Ahmed bercerita tentang Nabi Sulaiman, tentang sihir, kemudian sihir iblis dan turunannya Harut dan Marut. Dilanjut munculnya jin dan iblis di Audan dan Persia. Baru ketika mendekati akhir dari penjelasan itu, aku dibuat merinding yang luar biasa. Beliau membacakan beberapa ayat-ayat suci dan beberapa riwayat, dan beliau berkata, "Kamu tahu apa itu kafir? Kafir bukanlah non-muslim. Kafir adalah mereka yang tahu agama, pandai agama, dan fasih akan ilmu ketuhanan, tapi tidak percaya Tuhan. Mereka yang fasih dengan ilmu ketuhanan tapi mereka tidak mau mengerjakan. Naudzubillah min dzalik." Di situ hatiku serasa dihantam oleh pukulan yang terasa amat sangat keras. Seolah kata-kata itu sebuah siraman air mengguyur diri ini sampai kebasahan. Sebuah kata-kata yang membuat aku merasa hina. Aku merasa bahwa diriku sangat berlumpur dosa. "Kenapa pucat seperti itu? Sudah minum?" pinta Mas Ahmed sambil menyodorkan segelas air putih. Segelas air itu langsung kuhabisi dalam sekali teguk. Mas Ahmed tiba-tiba mengelus pundakku sambil tersenyum. Lalu kini giliran Mas Yasir yang menjelaskan. Aku dan Mas Ahmed gantian untuk mendengarkan. Dari informasi dariku, Mas Yasir sedikit tahu akan Hammam. Beliau menjelaskan sewaktu Hammam di Persia dulu, Hammam terlihat dekat dengan beberapa orang yang berpengaruh di Persia. Dari beberapa orang itu, paling dekat dengan Hammam adalah seorang pemuka satu agama atau kepercayaan. Tapi setahu Mas Yasir, orang itu bisa dipastikan adalah pemuka ajaran menyimpang dan sesat. Untuk masuk ke dalam ajaran itu ada beberapa syarat. Adapun persyaratannya juga tidak masuk akal. Ada dua inti. Pertama, penganut baru harus mengucapkan kata-kata di mana ia harus menyebut Tuhan dalam kepercayaan mereka, Rasul, tapi diganti nama lain, lalu diikuti nama iblis dan Dajjal sebagai juru penyelamatnya. Syarat kedua, bersedia mematuhi segalanya, bahkan menyerahkan hal yang berharga. Contohnya nyawa orang yang paling dikasihi dan paling dicintai. Setelah beberapa persyaratan terpenuhi, ada kewajiban yang harus dilakukan, antara lain: pertama, melakukan peleburan dosa dengan membanjiri tubuh dengan darahnya sendiri dalam waktu tertentu. Kedua, sholat membelakangi kiblat dan membaca pujian-pujian yang ditunjukkan untuk iblis dan juga Dajjal, dan berdoa menyebut bahwa keduanya adalah wali Tuhan dalam kepercayaan mereka sebagai juru selamat dan wujud kebahagiaan abadi. Ketiga, membaca ayat-ayat suci di kamar mandi untuk meminta berkah dari jin dan iblis. Keempat, menyayat perut hewan tertentu dan memasukkan kalimat-kalimat pujian pada iblis dan Dajjal yang ditulis dalam kertas atau kulit, lalu dimasukkan ke dalam perut hewan itu, kemudian dijahit. Setelah penjelasan itu diakhiri, kemudian Mas Yasir bertanya padaku, "Apakah kamu pernah melihat Hammam melakukan salah satu di antara itu?" Raut wajah Mas Yasir terlihat serius dari layar laptop. Kenapa bertanya hal itu padaku? Padahal aku juga sudah bercerita akan pengalamanku ketika sempat di rumah Hammam padanya. Tapi tidak apa, akan aku ulang dan mulai bercerita pada Mas Yasir lagi. Napas panjang ku hirup dan ku keluarkan. Jika boleh jujur, sebenarnya perasaanku sudah tidak enak. Perasaanku sudah tidak karuan, bercampur dengan merinding. Perasaan apa ini, Tuhan? Lalu Mas Yasir berkata dengan tawa gelegarnya, tapi kemudian terdiam dengan wajah serius. "Selamat, kamu sudah diundang dalam kepercayaan itu karena salah satu metode untuk merekrut anggota baru.
dengan memperlihatkan aktivitas mereka kepada orang yang dirasa bisa dipercaya. Sontak aku yang mendengar itu langsung lemas. Bagaimana tidak? Siapa yang tidak lemas jika mendengar kata seperti itu? Aku berpikir ini adalah akhir riwayat hidupku. Tenanglah, Yasir mungkin bisa salah juga dengan asumsinya. Antum baca istighfar lalu minum air putih dulu, ucap halus dari Mas Ahmed seraya menepuk-nepuk pundakku dengan pelan. Ahmed, kamu jangan menggampangkan hal yang belum kita ketahui. Kita harus waspada akan kemungkinannya terburuk, ucap Mas Yasir dengan nada tinggi pada Mas Ahmed. Mas Ahmed hanya tersenyum lalu mengangguk pelan. Sebentar Bal, antum pernah melihat huruf aneh di punggung Hamam? Tanya Mas Yasir padaku dan ku jawab, seperti pernah tapi tidak terlalu jelas. Itu pun tidak sengaja ketika melihat Hamam sedang melukai dirinya sendiri. Apakah tulisannya seperti ini? Tanya Mas Ahmed sambil menunjukkan kertas yang baru selesai beliau tulis dan... Kafir. Aku terkejut tidak percaya. Wah, ini gila. Aku seperti bertengkar dengan pikiranku sendiri. Mungkin jika manusia tersesat masih bisa disadarkan, meski kemungkinan besar sangatlah sulit. Tapi ini bukanlah tersesat, melainkan sudah murtad. Tidak perlu terkejut sampai pucat seperti itu. Jika kita mau bersabar dan percaya di jalan Tuhan, niscaya semua akan ada cahaya dan pertolongan. Ingat, Tuhan tidak pernah menganggur. Bal, coba ingat lagi, kalau antum merasa ini berat, ini bukan kali pertama kamu dihadapi dengan hal aneh kan? Kamu dan rekan-rekanmu juga sempat kebingungan ketika di katedral tengah hutan di Romania. Bagaimana bisa ada kitab bahasa Farsi di sana? Tapi semua terjawab juga kan? Mas Yasir pelan-pelan bercerita dan mengingatkanku. Beliau bercerita tentang masa laluku yang kelam. Kalau dinalar memang tidak akan sampai jika memakai logika. Nalar itu memang perlu, tapi jika dihadapkan dengan hal tak nalar, manusia akan menjadi gila jika tetap teguh pada nalarnya. Ahmed, menurutmu bagaimana? Biasanya antum yang bisa melihat akan beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Tanya Mas Yasir pada Mas Ahmed, dan Mas Ahmed hanya berkata, tenang, saya sudah memastikan sesuatu dan itu tidak akan lama lagi, ucap Mas Ahmed dengan tersenyum. Tapi ada sesuatu yang aneh ketika kami ingin menutup pembahasan malam ini. Diam dulu, pinta Mas Ahmed pada kami berdua. Lalu Mas Ahmed membacakan beberapa ayat-ayat suci. Bersamaan Mas Ahmed mengambil satu biji bidara dan dilemparkannya ke atas. Entah suara apa, tapi terdengar seperti suara burung di pendengaranku. Kemungkinan pertama sudah terjadi, ucap Mas Ahmed sembari mengusap jenggotnya. Akhirnya obrolan pun terpaksa disudahi karena tidak terasa sudah menunjukkan tepat dini hari. Sebelum pulang, Mas Ahmed sedikit memberikan pesan. Kemungkinan kedua akan terjadi. Pastikan pegang teguh imanmu dan kepercayaanmu. Jangan takut, percayalah tiada zat yang paling tinggi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Mas Ahmed agar aku kuat untuk menghadapi kemungkinan berikutnya. Lalu Mas Ahmed juga memberikanku sebuah kantung kecil yang terbuat dari kain. Ada saat nanti kamu akan bertemu dengan Hammam lagi. Bawalah ini dan tanamlah di 4 penjuru rumahnya. Jangan lupa baca basmalah. Aku pun meminta izin pamit karena jam memang sudah menunjukkan pukul 2:34. Ku cium tangan Mas Ahmed dan ku ucapkan salam kepadanya, dan hatiku sedikit lega. Meski masih terbelenggu dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang entah kapan akan terjadi. Setelah pamit dari rumah Mas Ahmed, aku beranjak ke motor tuaku. Kusela dan kulajukan pelan motor mesin kanan ini. Laju motorku menyapu jalan yang gelap nan sepi. Suara angin malam yang berembus dan membuat suara ke helm Honda keluaran lamaku. Ada hal yang mungkin tidak bisa aku nalar pada malam ini. Mungkin jika dinalar nyata atau tidak akan terasa sulit bagi manusia yang selalu mengedepankan logika daripada rasa. Contohnya adalah aku yang masih berkendara di jalan menuju gerbang hutan.
Malam itu dalam laju motorku aku dibuat tidak nyaman sama sekali. Mungkin jika aku tidak mengingat pesan Mas Ahmed, mungkin aku sudah mati karena takut dan terkejut. Bagaimana tidak, baru memasuki area masuk hutan aku sudah disambut. Apakah ini kemungkinan lainnya? Dari bola mata ini diperlihatkan hal yang tidak masuk akal. Setiap jengkal berjajar wujud-wujud yang samar dan tidak bisa dijelaskan bagaimana rupanya. Tapi mungkin itu hanya wujud hitam tapi serupa manusia pada umumnya menurutku. Dari rimbunan ilalang dan pepohonan berjajar rapi wujud-wujud yang membuatku bergidik ngeri. Semakin melaju roda aku Monda, semakin wujud-wujud itu tidak ada habisnya sampai aku merasa merinding luar biasa. Kenapa? Aku tidak akan lupa dengan hal itu. Wujud-wujud itu tiba-tiba menunjukku dan berkata, "Tebus dosamu dan patuhilah sang akhir zaman." Bunyi degup jantungku seperti terdengar begitu nyaring ketika mendengarnya. Kenapa mereka berkata seperti itu dan kenapa mereka menunjukku? Sebenarnya dosa apa yang sudah kulakukan? Apa mungkin aku adalah pendosa yang sudah melakukan dosa besar? Banyak tanyaku dalam otak ini sambil menahan rasa ngeri akan apa yang aku lihat ini. Apa salahku Tuhan? Aku percaya Engkau adalah Maha mengetahui. Berikanlah hamba petunjuk untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ucap dan tanyaku dalam hati yang sedang bertengkar dengan diri sendiri. Aku bingungan dan aku sudah cukup lelah. Tapi aku belum menyerah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sampai aku diperlihatkan dengan hal gila dan tidak nalar ini. Aku percaya Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kata-kata itu selalu aku sebut agar aku bisa tenang dan meredam rasa ngeri dalam relungku. Setidaknya dengan itu aku bisa sedikit tenang dalam menghadapi keanehan ini. Sampai tiba-tiba, sial. Sungguh sial bagiku kenapa dalam keadaan mencekam seperti ini malah terjadi adegan klasik seperti di film-film horor. Solor atau kabel koplingku entah kenapa putus dan decitan suara tadi menandakan bahwa motorku mendadak mati. Kupinggirkan motorku, kupinggirkan di depan sebuah bangunan kecil serupa saung yang dibuat seadanya. Entah udara ku rasakan dingin tapi keringatku tak henti-hentinya menetes dan membanjiri tubuh ini. Apakah aku benar-benar merasa ketakutan kali ini? Jalan yang sepi, suara serangga malam bagai sebuah hiasan yang memecah keheningan di jalan yang berada di tengah hutan. Deru semilir angin dan gesekan dahan juga mengiringi sebuah melodi dengan kesan mengerikan pada malam ini. Dengan bantuan cahaya lampu flash sebagai penerangan seadanya, ku buka kap mesin di sisi kanan motorku dan benar, solor atau kabel kopling sudah lepas dari mesinnya. Kemudian ku buka bak bagasi di sisi kiri motorku. Semoga ada kabel pengganti untuk koplingku, ucapku dalam hati dan berharap semoga ada, karena jika tidak ada maka kemungkinan terburuk adalah aku harus mendorongnya karena motorku tidak mungkin bisa bergerak jika tanpa kopling. Itu pun jika ku dorong, aku takut stamina aku tak akan bertahan. Karena aku tahu jarak untuk melewati hutan ini masih cukup jauh. Sejenak aku menghela napas. Ku keluarkan rokok dan menyebatnya untuk menenangkan diriku. Alhamdulillah, ucapku dalam hati berbarengan dengan rasa senang dalam hati karena solor pengganti ada. Kemudian ku coba mengganti kabel kopling secepat mungkin. Sampai aku terkejut, suara tokek tiba-tiba terdengar dalam kesunyian di hutan ini. Siji, loro, telu, papat, limo. Tanpa sadar aku menghitung bunyi suara tokek. Entah mungkin karena kebiasaanku, tanpa sadar aku menghitungnya sembari membenarkan motorku. Hah? Ganjil? Tanyaku dalam hati sembari menelan ludah. Aku masih ingat dengan ucapan seseorang dulu, suara tokek terkadang juga menjadi sebuah kode alam.
di mana jika suaranya ganjil maka sekitar kita ada yang tidak beres. Ketika teringat perihal itu, kembali aku menelan ludah. Bahkan entah kenapa tangan ini gemetar saat memasang solor atau kabel kopling. Mataku juga tanpa aba-aba bergerak sendiri seolah refleks memastikan sesuatu. Suara serangga malam kian ketara, menyengat gendang telinga. Hanya itu yang disuguhkan padaku yang masih sibuk membenarkan motorku dengan tubuh yang gemetaran. Angin semilir tiba-tiba berhembus dan membuat dahan-dahan kayu bergesekan. Aku masih sibuk dengan motorku. Selang beberapa menit, kabel kopling sudah berhasil terpasang meski tampak compang-camping. Ku coba menyalakan motorku dan alhamdulillah bisa menyala. Aku segera putuskan untuk kembali melakukan perjalanan pulang, tapi kembali perasaannya tidak enak muncul berbarengan dengan laju motorku yang awalnya berkecepatan 80 km per jam. Kini pelan-pelan melambat sampai menjadi 20 km per jam. Apa ini? Aneh, kenapa tiba-tiba seperti ini? Tanyaku dalam hati karena kebingungan. Lalu samar terdengar suara, entah suara Rahman atau suara nafas berat. Suara itu sangat dekat, tapi aku belum bisa memastikan arah suaranya dari mana. Mungkin ini adalah hal bodoh. Tiba-tiba aku melihat kaca spion dan terkejut sekaligus merinding dibuatnya. Dari kaca spion ada wujud aneh yang sedang bonceng di jok belakang. Wujudnya dengan seluruh warna hitam. Dan di tangan kirinya memegang tasbih. Dalam sekejap langsung kututup mataku lalu membuka kembali. Aku baca doa-doa sebisaku, tapi ada suara batuk dan mulai wujud itu berbicara dengan suara berat dan menyeramkan. Hai anak Adam, percuma kau membaca tapi tidak yakin. Sekarang tebus dosamu dan patuhlah pada sang akhir zaman. Suara itu membuatku gentar. Ucapannya membuat nyaliku ciut. Nyaliku hampir tumbang karenanya. Tapi ku coba tetap percaya dan memantapkan hati. Lalu wujud itu tiba-tiba ingin meraihku, tapi gembang suara azan berkumandang. Dan ketika kulihat ke belakang, bahkan berkali-kali aku lihat untuk memastikan wujud itu sudah tidak ada. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan akan lantunan gema azan ini dan menjadi perantara akan keselamatanku. Kulajukan kembali motorku, tapi sebentar. Gema suara azan. Ini kan masih di jalan tengah hutan. Dari mana asal suara azan itu? Aku sedikit merasa aneh. Mungkin memang di sekitar sini ada masjid, pikirku sembari menenangkan diri. Nafas panjang ku hembus dalam-dalam lalu ku keluarkan dengan keras. Laju motorku masih membelah sunyi hutan dengan suara lantunan azan sebagai pengiringnya. Ku pertajam indera pendengaranku dan ku ikuti arah di mana azan itu berada. Sampai benar-benar ada sebuah masjid. Mungkin bukan masjid menurutku. Itu mirip musola tapi sedikit lebih besar. Atau mungkin sebut saja ini sebuah masjid. Sebuah masjid di utara jalan dengan area terbuka di depannya. Gema suara azan itu berasal dari sana. Kembali ku percepat laju motorku, lalu pelan-pelan aku turunkan kecepatan ketika sudah dekat. Ku berhentikan motorku tepat di depan masjid itu. Masjid dengan cat serba putih, bangunannya cukup terawat meski ini berada di dekat jalan raya hutan. Aku turun dari motorku dan kulihat masjid itu. Kulangkahkan kaki menuju masjid itu yang masih bergema akan azannya. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kendaraan pun tidak ada. Lalu siapa yang azan? Tanyaku dalam hati dengan rasa penasaran tinggi. Tidak ada jawaban jika aku tidak memastikannya sendiri. Kulangkahkan kaki menuju lantai keramik berwarna putih. Kulihat sekeliling juga. Di beberapa sudut banyak sekali cicak. Mungkin karena warna putih jadi aku tak heran. Ku intip siapa yang sedang azan, dan aku bisa pastikan itu adalah manusia, bukan jin, iblis ataupun makhluk aneh.
Aku pun berjalan ke sana dan kemari mencari tempat wudhu. Setelah beberapa saat aku baru menemukannya, yaitu di sebelah kanan pojok masjid ini. Ku buka keran dan membaca bismillah, kemudian aku melaksanakan wudhu. Dingin air di pancuran dan juga dinginnya hutan ini adalah perpaduan yang menyulitkan jika mungkin kita tinggal di daerah ini. Menurutku kesan malas itu pasti ada dengan alasan dingin. Setelah selesai wudhu, aku segera masuk ke masjid. Ketika masuk, aku melihat ada seorang insan manusia berkelamin pria yang sedang berzikir di shaf pertama di pojok kanan. Aku pun mengambil posisi di sebelahnya untuk menunaikan sholat sunnah masuk masjid. Selesai kutunaikan, aku beranikan diri untuk bertanya pada orang di sebelahku. "Permisi, mohon maaf, kau cuma sendiri? Apa tidak ada makmum lain?" Tanyaku pada orang itu, kemudian orang itu menjawab, "Nanti kalau beruntung pasti juga ada. Sudah waktunya iqomah, monggo nanti kamu yang jadi imam ya mas." Nah itu juga ada suara mobil, pertanyaan masnya terjawab juga. Ucap seseorang dengan baju lusuh dengan jenggot dan rambut yang panjang tapi sedikit acak-acakan di sampingku. Suara iqomah terdengar begitu lantang, tapi tanpa mic. Lalu kenapa tadi bisa terdengar padahal jarakku tadi masih jauh? Kutepis pertanyaannya konyol dari otakku. Kuposisikan diri di sajadah imam, lalu perlahan kulihat satu persatu orang datang dan bergabung dengan orang di sampingku tadi. Sejenak aku mendengar beberapa orang nampak ramai memasuki barisan shaf. Aku sedikit senang karena banyak makmum yang ikut dalam sholat subuh ini. Lalu tanpa melihat belakang aku berkata, "Sofu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati sholah." Biasanya kalau ada imam mengucapkan itu jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Tapi bukan itu yang barisan belakangku ucap. Samar aku mendengar ada kata lain. Ada kata yang seolah tidak asing aku dengar. Dan aku juga mendengar ada salah satu suara yang bagiku tidak asing. Takbir pertama ku lakukan dan terdengar diikuti seluruh shaf. Perasaanku tapi tidak enak ketika aku membaca surat Al-Fatihah dan doa pendek, seolah aku ditertawai tapi aku tidak tahu siapa. Sampai aku pada rakaat kedua dan memasuki tahiyat akhir, ku baca doa agar dijauhkan dari fitnah Dajjal dengan suara lirih dan samar. Tapi kembali aku dibuat merinding. Suara yang keluar dari mulutku ini sangatlah samar dan tidak mungkin terdengar. Tapi kenapa makmum di belakangku juga membacanya, tapi dengan arti yang berbeda, seolah ini seperti dejavu. Kutahan dan sejenak diam untuk menguatkan mental sebelum salam. Tapi ada suara batuk dan araman yang tepat berada di atas mimbar. Sedikit aku lirik sebelum aku melakukan salam. Dalam lirikan cepat aku merasa gentar. Aku takut, Tuhan. Kenapa makhluk ini bisa di sini? Tanyaku sembari menahan getaran tubuhku yang serasa ingin lari dari sini. Astagfirullah, astagfirullah. Ku ucapkan istighfar agar kembali tenang. Assalamualaikum warahmatullah. Salam pertamaku dan aku melihat orang yang tadi azan sudah melotot ngeri dan seakan ketakutan. Salam kedua pun aku ucapkan dan aku kembali dibuat merinding. Semua makmum yang aku lihat memasuki masjid tadi sholat dengan membelakangiku, yang dimana aku adalah imam mereka. Tapi ada satu orang yang tetap bertahan di kiblat. Tapi orang itu nampak terguncang dengan apa yang ia lihat. Kubalikan badan dan berzikir serta berdoa agar diberikan perlindungan oleh Allah. Orang yang tadi azan itu tiba-tiba menghampiriku. "Mas, iku sapa?" Tanyanya padaku, namun aku tak menjawab. Aku tetap melanjutkan zikirku. Ia makin ketakutan dan kulihat kebingungan. Matanya seolah tak kuat dengan pemandangan yang ia lihat. Matanya melotot bagi orang yang linglung. Kulanjutkan zikirku. Hatiku sedikit terguncang. Kata-kata dejavu itu kembali keluar. "Akan ada satu masa
ia akan muncul dan memuliakanmu. Tanah yang subur dan keinginan dan terkabul. Dengan begitu patuhlah karena ia adalah pemandumu. Masih Dajjal patuhilah karena ia adalah pemandumu. Ngeri, kebingungan dan ketakutan bahkan sampai tidak bisa menahannya. Aku seperti kedinginan dan gigiku seolah menggigil karena kedinginan. Ya Tuhan, apalagi ini? Kemudian aku mencoba membaca ayat kursi meski terbata-bata. Tapi bukannya pergi atau menghilang, mereka malah memutar lehernya sehingga kepala mereka menghadap ke arahku dan tubuhnya membelakangiku. Semakin ayat suci aku ucapkan lantang, maka pujian-pujian doa kepada Dajjal semakin lantang juga, sampai membuat telingaku terasa sakit. Aku belum mampu dan aku pasti akan mati jika tetap bertahan seperti ini, ucapku meski aku ingat pesan Mas Ahmed, tapi aku gusar dalam hati. Tapi sepintas ada yang aneh dari wujud-wujud makmum ini. Ada salah satu yang tidak memutar lehernya, dan itu di barisan saf paling belakang. Tiba-tiba orang itu menoleh dan aku sangat terkejut dibuatnya. "Mas, ayo pergi, ini kejadian edan," ucap seseorang yang menjadi muazin tadi. Ia menyeretku dan mengajakku keluar lewat jendela. Sebelum keluar, orang yang berada di sebelah belakang itu tersenyum dan melambaikan tangan padaku. Di atas mimbar kulihat juga ada sosok bertanduk yang sama. "Ayo Mas." Muazin itu berhasil mendarat dari lompatannya. "Ayo Mas, cepat, kita harus segera pergi dari sini," ucap dan pinta kembali muazin itu padaku. Aku melakukan lompatan dan mendarat dengan sempurna. Aku masih tak percaya dengan apa yang aku lihat. Mungkinkah ini hanya mimpi? Tapi ini nyata, bukan mimpi. Berkali-kali aku sempat bertengkar dengan pikiranku sendiri. Sampai... "Ini motornya Mas kan? Ayo pergi dari sini Mas, cepat." Benar saja, muazin itu sudah mendorong motorku ke depanku. Tanpa pikir panjang, aku segera menjalankan motorku. Muazin pun memboncengku di jok belakang. Kulihat wujud-wujud makmum itu keluar dan menunjuk-nunjuk sambil berkata padaku, "Tebus dosamu, patulah pada sang akhir zaman." Aku tak menggubrisnya dan meninggalkan masjid dengan segera bersama muazin itu. "Mas, tadi itu apa?" Aku juga bingung. Karena memang aku juga kebingungan apakah yang aku lihat tadi apakah nyata. Aku pun memutuskan untuk kembali ke tempat Mas Ahmed. Singkatnya, setelah menyusuri jalan di dingin hutan, sampailah kembali ke rumah Mas Ahmed. "Assalamualaikum," ucap salamku dengan lantang sambil menggedor-gedor pintu Mas Ahmed. "Waalaikumsalam, ayo masuk," jawab salam dan pinta Mas Ahmed kepada kami. Pintu tertutup dan kami berdua diminta duduk ke ruang tamu. Namun Mas Ahmed sedikit tersenyum seperti sudah mengetahui sesuatu sampai, "Minum dulu, antum pasti masih tidak percaya teman antum ada di sana kan?" pinta Mas Ahmed lalu bertanya. Aku hanya menjawabnya dengan anggukan. Ku seruput air putih dengan sedikit ragus. "Bala antum jangan khawatir, ana akan membantu," ucap Mas Ahmed, dan seketika membuatku sedikit menemukan harapan. "Yang kamu hadapi bukan hal mudah atau sepele. Ia adalah satu yang akan menjadi hal terburuk di akhir zaman. Jujur, jika kita melihat kejadian ini mungkin waktunya sudah dekat." Jelas panjang Mas Ahmed yang membuatku menelan lidah. Lalu Mas Ahmed bertanya, "Siapa orang yang antum bawa?" Bukan aku yang menjawab, melainkan muazin itu menjawab lalu bercerita. Muazin itu bernama Samin. Ia adalah musafir dari kota Madiun. Beliau sejenak singgah karena dirasa masjid itu enak dan jika dilihat tidak ada yang mengurusnya. Maka Samin ingin sejenak tinggal di masjid itu dan mengurusnya. Samin juga sempat terkejut tentang apa yang baru saja ia alami. Baginya hal itu sangatlah tak nalar. Bahkan ayat-ayat suci seperti tidak mempan kepada wujud-wujud aneh itu. Sementara kami menginap di rumah Mas Ahmed sembari menunggu Mas Yasir memberikan informasi terbaru. Tapi yang jelas aku masih tak percaya. Hamam ternyata sudah sangat tersesat. "Pilihlah anak Adam
ikut mengabdi bersama kami atau mati. Suara itu begitu mengerikan, bahkan Mas Ahmed sedikit terlihat gentar ketika mendengar kalimat-kalimat yang terucap dari wujud itu. Apakah Mas Ahmed benar-benar gentar? Mas, bagaimana ini? Apa yang terjadi pada Cak Min? Aku ikut gentar. Pada Mas Ahmed tidak ada jawaban sama sekali dari beliau. Hanya tatapan penuh nanar menatap tajam akan peristiwa yang ia saksikan di depan mata kami. Kembali Cak Minnya sudah berubah wujud aneh dalam beberapa detik. Ia menggeliat dan memainkan lehernya dengan tatapan yang seolah mengintimidasi kami. Aku merinding melihatnya. Wujud yang awalnya sedikit menghitam dengan kulit yang kosong, ada pula beberapa tetes merah yang keluar dari pori-pori kulitnya. Kini wujud itu semakin membuatku bergidik. Wujudnya sudah bukan seperti manusia lagi. Sial, semakin menakutkan ketika kulihat tatapan matanya. Aku mencoba memalingkan pandanganku ke arah tatapan itu, tapi ketika aku ingin melihatnya lagi, rupa itu sudah berubah menjadi wujud yang tidak bisa aku jelaskan. Wujud dengan wajah yang menakutkan, meleburkan kulitnya hingga tengkoraknya terlihat. Nafasnya memburu, matanya begitu tajam. Yang lebih parah adalah wajah dan kulitnya sudah seperti lelehan lilin yang sesekali leburannya menetes ke lantai. Jijik dan ngeri aku melihatnya, rasanya ingin muntah. Wal, pegang itu tubuh orang ini cepat. Awalnya aku sedikit ragu, tapi ketika aku lihat sorot mata Mas Ahmed, aku memang harus menuruti suruhannya. Tanpa ragu, aku akhirnya langsung memegangi tubuh Cak Min. Mas Ahmed langsung melafalkan bacaan-bacaan ayat suci. Lalu dalam beberapa menit dengan susah payah dan penuh keringat di tubuh kami berdua, akhirnya perlahan Cak Min bisa ditenangkan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami aturkan padamu. Aku merasa lega. Tumpuan kakiku melemah membuatku perlahan rubuh dan merebah. Kuusap keringat yang masih mengucur dari pelipis kepalaku. Setelah kami merasakan sedikit ketenangan, aku beranikan diri untuk bertanya pada Mas Ahmed. Tadi itu apa, Mas? Mas Ahmed awalnya tidak ingin menjawab. Aku tahu karena sedikit terpancar dari raut wajahnya yang terlihat sedikit syok akan kejadian tadi. Tapi Mas Ahmed mengelap sedikit keringat di pelipisnya dengan tangannya dan perlahan mulai berani berbicara. Saya memang sudah menjumpai banyak kejadian yang tidak nalar di dunia ini. Dan saya juga pernah mendapatkan banyak cerita tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum banyak diketahui banyak manusia. Tapi ini, jawab Mas Ahmed. Tapi tiba-tiba beliau putus. Aku penasaran bercampur dengan kebingungan karena penjelasan Mas Ahmed yang terkesan tidak penuh itu. Tapi apa, Mas? Tanya aku, tapi entah kenapa nada suaraku seakan ingin terhenti. Aku seharusnya tidak usah bertanya lagi, tapi mulutku seperti bergerak sendiri dan suaraku tidak bisa berhenti bertanya. Mas Ahmed menutup wajahnya, lalu beliau mengusap wajahnya entah karena apa. Napas panjang ia ambil dan hembuskan, tapi tiba-tiba, belum sampai Mas Ahmed menjelaskan kembali, suara Ar-Rahman terdengar lebih menyeramkan dari tadi. Kami menoleh dan benar saja Cak Min kembali mengalami kerasukan. Apalagi ini? Tubuhnya menggeliat dan terlihat lebih mengerikan meski wujudnya tak berubah seperti tadi. Tapi ada yang berbeda. Tubuhnya lama-lama berubah warna menjadi kehitaman dan matanya seolah menyusut seperti anggur yang membusuk lalu mulai mengering. Mas Ahmed sontak langsung memegang tubuh dan kepala Cak Min. Cepat pegangi orang ini, pinta Mas Ahmed. Aku langsung dengan sikap membantu memegangi tubuh Cak Min. Cak Min sempat memberontak, tapi kami tidak menyerah. Kami semakin memeganginya lebih erat. Dengan memegangi kepala Cak Min, Mas Ahmed kembali membaca bacaan. Tapi kali ini aku sama sekali tidak tahu apa yang dibaca oleh Mas Ahmed. Aku melihat Cak Min perlahan mulai tidak memberontak lagi. Tubuhnya yang tadi memberontak dan bergerak-gerak hebat,
Kini gerakan memberontaknya mulai melemah. Tangan Mas Ahmed mulai bergerak seperti menebas pelipis dan mata Cak Min yang sudah seperti anggur yang mengering itu. Gerakan itu beberapa kali Mas Ahmed lakukan. Cak Min mulai kejang-kejang, begitu hebat. Bahkan Cak Min sempat berteriak keras. Tapi yang aku dengar itu bukanlah suara Cak Min, melainkan suara yang cukup membuatku bergidik ngeri. Bagaimana tidak ngeri, suara itu begitu membengkakkan telingaku. Assalamualaikum anak Adam. Aku suka kegigihanmu. Untuk menghargai kegigihanmu, aku tak akan mencelakaimu, malah aku akan memberikan pilihan yang akan membuatmu merasakan surga dunia. Mendengar kata itu, keringat Mas Ahmed mengucur begitu derasnya. Diam kau makhluk terkutuk. Kembali ke asalmu yang terkutuk itu, teriak Mas Ahmed, dan kembali Mas Ahmed melafalkan bacaan dan semakin melantangkannya. Jangan sombong kau anak Adam. Munafik kau. Sudah sepantasnya golongan Khawarij sepertimu ikut dengan kami. Kembali suara mengerikan itu keluar dari mulut Cak Min. Sontak Mas Ahmed mencekik Cak Min karena bacaannya tidak mempan sama sekali kepada sosok yang baru merasuki Cak Min. Aku tidak bisa membiarkan Mas Ahmed melakukan hal itu. Memang Cak Min kerasukan, tapi tetap saja itu adalah raga Cak Min. Karena aku sedikit paham jika melakukan sesuatu yang ceroboh, bahkan melakukan pada raga Cak Min, tidak akan membunuh sosok yang merasukinya, malah itu akan membunuh Cak Min. Aku harus berbuat sesuatu. Mas Ahmed, cukup. Cak Min bisa ikut terbunuh kalau tetap engkau teruskan. Aku mencoba menghalangi niat Mas Ahmed yang nampaknya ingin mengakhiri hidup sosok yang berada dalam tubuh Cak Min dengan mencekik leher Cak Min. Tanganku mulai memegangi tangan Mas Ahmed. Aku tarik tangan Mas Ahmed agar melepaskan tangannya yang masih berusaha menjerat leher Cak Min. Istighfar Mas, istighfar, pintaku dengan suara tinggi tapi sedikit terbata-bata. Perlahan tangan Mas Ahmed yang menjerat leher Cak Min lama-lama mulai mengendur. Mas Ahmed akhirnya melepaskan cekikan tangannya. Ia langsung terduduk lemas. Matanya terlihat sayu. Beberapa butir air mulai tergelincir dari celah matanya. Kembali aku meminta Mas Ahmed untuk mengucapkan istighfar. Selang beberapa menit Mas Ahmed pun bisa memperoleh ketenangannya kembali. Tapi Bal, cepat tolong ambilkan air putih di meja, cepat. Tiba-tiba Mas Ahmed meminta padaku untuk mengambil sebotol air yang entah air apa, aku tidak tahu. Sebotol air itu ada di meja samping kami. Tanpa basa-basi, dengan sigap aku mengambil sebotol air itu. Ini Mas. Kusodorkan sebotol air itu. Diterima oleh Mas Ahmed dengan sigap. Tutup botol beliau buka. Beliau bacakan yang kali ini Mas Ahmed tidak memakai awalan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tiba-tiba, apa mau kau anak Adam? tanya sosok yang merasuki tubuh Cak Min kepada Mas Ahmed. Tapi Mas Ahmed tidak menjawab. Malah Mas Ahmed memasang wajah serius dengan sorot mata yang sangat tajam ke arah Cak Min. Hentikan. Padahal kau adalah golongan Khawarij seperti teman pemuda itu. Tapi kenapa kau masih bisa melawan? Bukankah kau juga sama seperti kami? Sosok itu banyak melontarkan pertanyaan. Tanpa menggubris sedikit pun ucapan sosok itu, Mas Ahmed mendekatkan wajahnya ke telinga Cak Min. Lalu beliau berbisik, wahai ciptaan Allah, kembalilah ke Allah. Lalu bacaan kembali dikeluarkan oleh Mas Ahmed. Kali ini bacaan yang ku dengar sangatlah merdu. Seakan suara Mas Ahmed akan menghipnotis siapa saja yang mendengarnya. Akan ada satu masa ia akan muncul dan memuliakanmu. Diamlah kau makhluk terkutuk. Teriakan Mas Ahmed langsung memaksa ujung botol itu masuk ke mulut Cak Min. Dipaksakan air botol itu agar masuk ke dalam tubuh Cak Min. Tubuh Cak Min menggeliat. Ia nampak memberontak dan tidak mampu meminum air dari botol yang diberikan oleh Mas Ahmed. Sampai Mas Ahmed menarik baju dari Cak Min. Aku terkejut. Aku hanya terdiam beberapa saat karena di atas pusar Cak Min ada sebuah tulisan seperti tato.
tapi dalam bahasa Timur Tengah, dan jika tulisan itu dibaca berarti kafir. Aku tak percaya. Aku masih memandangi Mas Ahmed yang berusaha meminum air dari botol itu sembari menahan badannya. Lalu tangan Mas Ahmed tiba-tiba menekan perut Cakmin dengan jarinya. Aku yang melihatnya dengan jarak tak sampai 1 hasta bukan lagi merasa terkejut, melainkan merasa takut dan ngeri, karena meski mulut Cakmin sudah dijejal oleh botol berisi air, ia masih bisa mengeram dengan sangat keras dan mengerikan. Akhirnya air dari botol itu telah selesai diteguhkan ke tenggorokan Cakmin. Cakmin terlihat pucat dengan wujud mengerikannya. Ia serasa tidak nyaman karena sudah dijejali air dalam botol itu. Ia seperti ingin memuntahkannya. Kembali aku dibuat hampir mati ketakutan karena suara Cakmin berubah serupa yang tidak asing bagiku. Ya, suara yang sama, suara yang pernah aku dengar ketika Hamam masih berjongkok di WC dengan membaca kitab suci. Bulu kuduku langsung berdiri dibuatnya. Kata-kata yang dulu pernah aku dengar di rumah Hamam tiba-tiba aku dengar lagi. Aku adalah pemandumu dan patuhi aku dimanapun kau berada. Dan ketika sosok yang merasuki tubuh Cakmin akan mengucapkan kata lain, mengucapkan sebuah kata dari mulutnya yang kini belum mengeluarkan darah hitam dengan bau yang sangat busuk, Mas Ahmed langsung menekan tulisannya ada di tubuh Cakmin sambil membacakan ayat suci hingga sosok berteriak amat keras. Selang beberapa saat suara Cakmin berubah lagi, meski tidak semenyeramkan tadi, tapi cukup membuat bulu kuduku kembali berdiri. Tebus dosamu, patuhilah sang akhir zaman. Lalu setelah teriakan itu, tubuh Cakmin pun roboh. Tubuhnya mulai tidak berdaya. Mas Ahmed mengucapkan hamdalah dan aku mengikutinya. Mari kita tidurkan orang ini di kamar tamu, pinta Mas Ahmed padaku. Aku pun mengangguk dan membantu Mas Ahmed membawa Cakmin untuk menidurkannya di kamar tamu. Ada sedikit obrolan yang aku lakukan dengan Mas Ahmed di luar kamar tamu setelah itu. Mas, mohon maaf, bolehkah aku bertanya? Tanyaku pada Mas Ahmed. Beliau mengangguk sambil tersenyum. Makhluk apa yang merasuki Cakmin? Dan apa itu Khawarij? Mas Ahmed lalu menjelaskan bahwa ada 2 makhluk yang Mas Ahmed tahu dan merasuki Caimin. Yang pertama menurutnya adalah jin perasuk raga yang sengaja menempel dengan maksud tertentu. Yang kedua masih jin juga, tapi masuk dalam golongan yang menyesatkan karena memiliki sifat-sifat Dajjal, yaitu sifat membujuk dalam hal yang menyesatkan. Atau bisa dikatakan ada makhluk yang akan menjadi salah satu pengikut Dajjal yang mewarisi sifat-sifat Dajjal. Dan ada hal yang membuatku cukup tercengang akan penjelasan Mas Ahmed. Beliau awalnya menyebut sebuah hadis dan mengucapkannya dalam bahasa Timur Tengah. Akan keluar di akhir zaman sekelompok kami yang pengalamannya kurang atau pemahaman agamanya sedikit. Akalnya bodoh, mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Golongan Khawarij merupakan sekelompok yang di dalamnya banyak orang yang fasih membaca Al-Quran. Khawarij sebenarnya adalah orang Islam juga, hanya saja mereka adalah orang Islam yang tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Memahami Islam dari lahirnya saja, gampangnya mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya. Ucap panjang lebar Mas Ahmed kepadaku. Tapi ada yang mengganjal di hati Mas Ahmed karena ada satu makhluk yang sempat membuat beliau sempat menelan ludah. Bukan tanpa sebab, karena tiap ucapannya membuat hati bergetar ketakutan. Entah karena apa, aku juga merasakan hal yang sama. Sepertinya besok akan lebih berat. Kembali aku menimpali penjelasan Mas Ahmed.
Aku bahkan masih tidak percaya akan beberapa cerita pendek tentang pengalaman hidup Mas Ahmed. Lalu Mas Ahmed tiba-tiba berkata sambil memandangi beberapa kaligrafi yang terpajang di rumahnya. Saya mungkin dulu pernah menjadi salah satu yang dianggap khawarij karena saya paham akan ilmu agama dan fasih dalam membaca kitab suci beserta hadis-hadisnya. Tapi apa gunanya jika saya tidak mengimaninya dan malah membuat saya sombong akan ilmu yang saya pelajari? Bahkan jika saya tidak suka dengan ilmu teman saya yang ia pelajari dan menurut saya itu salah, saya akan berdebat. Lalu dengan gampangnya saya mengkafirkannya, tapi itu masa lalu. Makanya ketika sosok yang merasuki teman antum bicara seperti itu, saya menjadi teringat masa lalu dan mulai sedikit ragu akan iman saya. Bal, akhir zaman sepertinya sudah dekat. Buktinya sudah diperlihatkan di depan kita. Ini adalah salah satu sifat yang sudah terbebas dari belenggu. Ini baru sifat fitnah akhir zaman. Baru sifat. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana wujud dan kengeriannya saat pembawa fitnah akhir zaman ini jika benar-benar sudah bebas. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah Dajjal. Mas Ahmed berulang kali mengucapkan istighfar dan memohon agar dilindungi dari fitnah Dajjal. Aku tercengang, hanya satu hal yang aku pikirkan kala itu. Apa benar sudah sedekat ini? Saya sedikit lelah, antum istirahat saja dulu. Saya mau sholat malam dan berzikir. Mas Ahmed menepuk pelan pundakku. Mas Ahmed berjalan pergi menuju ruangan sholat, dan aku berjalan ke arah berlawanan dengan niat ingin sebentar merebahkan badan di kursi panjang di ruang tamu. Dalam rebahku aku masih terpikir akan ucapan sosok yang sempat merasuki Camin. Siapa itu temanku yang menjadi golongan khawarij? Semakin kupikirkan malah semakin kepalaku sakit karena tidak menemukan jawabannya. Lalu ketika aku seakan terlena dengan kantukku dan ingin menutup mata, aku terbayang wajah Hawa dan timbul sedikit tanya, apakah itu Hamam? Mataku langsung terbuka dan terkejut akan tanyaku yang datang mendadak. Astagfirullahaladzim. Aku mencoba menenangkan diri dan mencoba untuk tidak berpikir yang bukan-bukan, sambil aku menepuk-nepuk pipiku dengan sedikit keras. Gelap yang terasa panjang seakan menyudahi kejadian yang mengerikan di rumah jati yang penuh kesederhanaan. Ada suara jendela yang berderit lalu terbuka. Embun pun belum pecah dan masih berdiri di antara daun-daun di halaman. Pagi yang sejuk dan damai membukakan celah akan peraduan. Di pagi ini seolah sejenak aku ingin melupakan kejadian ngeri yang aku alami malam tadi. Meski aku tak mampu untuk segera menghapusnya dari otakku, mataku masih sayu. Mungkin bingung karena ingin terjaga tak mampu, ingin terlelap tidak mampu. Segelas kopi tiba-tiba disodorkan padaku. Mas Ahmed tidak tidur? Tanyaku pada beliau yang menyodorkan secangkir kopi padaku. Beliau hanya menggelengkan kepala. Coba antum ajak bicara teman antum di dekat jendela itu, pinta Mas Ahmed sambil menunjuk seseorang yang sedang berdiri di depan jendela dan seperti sedang melihat pemandangan luar rumah. Aku beranjak dengan membawa secangkir kopi. Aku berjalan menuju ke seseorang itu. Itu adalah Camin. Kulihat Camin tubuhnya seperti masih lemah. Beberapa bagian tubuhnya masih terlihat melepuh dan memprihatinkan. Ku coba mendekatinya dan mencoba untuk menanyakan keadaannya. Cak, bagaimana sekarang keadaanmu? Apakah sudah lebih baik? Tanyaku dengan pelan dan ramah sambil ku pegang bahunya, tapi tidak ada respon sama sekali. Ia hanya diam, tapi selang beberapa waktu Camin mulai berbicara. Ketika pagi penuh dengan samar, hidup dan hati tidak terlihat lagi samar, ucap Camin, lalu ia berjalan pelan dan hendak keluar rumah. Pagi masih buta, angin sumilir menerpa ke dalam hangatnya rumah. Beberapa gantungan kaligrafi pun bergoyang-goyang diterpa semilir angin dari jendela yang terbuka. Tunggu, Cak, kau mau kemana?
Tanya aku kebingungan akan sikap Cak Min. Cak Min kulihat mulai membuka pintu. Suara pintu berderi dan ketika terbuka ia mulai berjalan keluar dan akhirnya terdiam. Cak, aku berteriak khawatir, tapi tidak ia gubris sama sekali, hanya terdiam di luar rumah. Aneh, ketika aku hendak ingin mendekat, tiba-tiba Cak Min berbicara dalam bahasa Jawa dengan suara lirih. Urepiku sejati neng mau mampir ngombe. Ngombe wanta apa ciwiku pilihane. Aku sedikit bergetar ketika mendengar ucapan Cak Min. Memang kata-kata itu terlihat biasa, tapi ketika aku mencoba ingin memahaminya lebih dalam, seteguk darah segar aku muntahkan. Tapi aku mencoba untuk tenang dan mencoba menutupinya dari Cak Min. Aku posisikan diri untuk bisa melihat Cak Min lebih jelas. Kulihat ia nampak memandangi tanaman-tanaman hijau yang ada di halaman rumah ini. Mataku sedikit berkaca-kaca. Aku tahu pastilah Cak Min mengalami dampak dari kerasukan tadi malam. Meski ia takkan mengingat ia kenapa tadi malam karena kerasukan, tapi bisa kulihat jelas tatapan kosong yang menandakan dampak yang cukup fatal bagi Cak Min. Cak, masuk. Aku akan siapkan untuk sarapan kita semua. Aku memegangi pundak Cak Min. Cak Min hanya tersenyum dan kutuntun ia untuk masuk ke dalam rumah. Aku tak tahu jelasnya seperti apa yang kami alami dan hadapi, tapi sejenak aku ingin menikmati waktu damai ini, walau hanya sekejap, dan aku pasti akan segera menemukan cara agar aku bisa lepas dari kejadian aneh ini. Mam, tunggu aku akan segera mencari tahu apa itu Khawarij dan sifat-sifat akhir zaman yang sudah muncul di dunia. Tunggu saja. Mau terima atau tidak, mau percaya atau tidak, belenggu Dajjal sudah sedikit terbuka. Hanya sedikit saja belenggu terbuka, tapi kemaksiatan dan sifat angkara murka sudah bisa kita saksikan di depan mata kita. Mungkin banyak manusia mencoba tak menerima dan menutup mata ini, tapi lambat laun manusia matanya akan dibuka secara paksa. Dan disitulah kata penyesalan dan tobat sudah tidak ada artinya. Ucap Kiai Kubro dengan nada yang cukup memprihatinkan. Cak Min sudah mati. Apakah kita yang selanjutnya, Yai? Karena kita sudah tahu rahasia ini. Mas Ahmed dan Kiai Kubro hanya memandangi jasad Cak Min. Tak ada sepatah kata pun terucap dari mereka berdua.